Kalau dalam Islam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, insyaallah hadis 34. Uniknya ternyata ada 17 percakapan antara orang tua dengan anaknya di dalam Al-Quran. Yang satu itu ternyata percakapan antara ayah ibu dengan anaknya, ya. Yang dua percakapan ibunya dengan anaknya saja. Ternyata sisa yang 14-nya adalah percakapan ayahnya dengan anaknya, ya. Jadi istilah ini agar menutup semua celah, karena kadang ada anggapan di luar, selagi saya udah kerja keluar rumah pulang-pulang bawa duit, silahkan ini dikelola, anak-anak harus tolong di rumah jadi soleh dan soleha. Itu kumaha cerita, ya. Jadi justru ternyata Allah pengennya ya dua-duanya ada peran yang saling tidak bisa tergantikan, ya. Alhamdulillah kalau Allah menjaga terus, tapi ada yang luar biasa di situ, ya. Dan dengan tujuan yang sama, kita tahu kadang orang nanya, ya, kok di dalam Islam itu kan katanya yang jadi tujuan pernikahan yang menyatukannya katanya bukan kasih sayang justru, ya. Sehingga makanya ada guru-guru kami misalkan yang menikah tanpa pernah ketemu sebelumnya, ya, tidak pernah dulu tidak pernah ada interaksi, tapi tetap bisa terjalin rumah tangganya. Dan aslinya memang karena yang paling penting menyatukan mereka berdua sekali lagi adalah tujuannya pengen kemana, ya. Masalah cinta, oh itu mah fitrah manusiawi, ya. Tapi yang akan jadi pertanyaan, disandarkannya kepada apa nih cintanya. Kalau cintanya nyendernya kepada sesuatu yang bisa hilang, tampan, cantik, habis sama usia, ya. Jabatan, ada yang belum 5 tahun udah ketangkep KPK, ya. Atau kalau misalkan harta ada titipan, ya, mau dijaga sampai kayak gimana sampai meninggalnya nggak mungkin ikut ke kuburan, ya. Maka kalau disandarkannya kepada sesuatu yang bisa hilang, terus ketika alasannya itu hilang, pernikahannya harus udahan juga gitu kan? Nggak mau. Nah, kalau mau sandarinnya kepada satu-satunya yang abadi, zat yang maha abadi, yaitu ya Allah aja udah. Karena kalau udah nyendernya ke Allah, ya bismillah nanti, ya. Karena yang penting kalau udah tujuan sama, ibarat kayak naik angkot lah, ya. Satu dari Jakarta, satu dari Bogor, sama-sama naik angkot tujuan ke Bandung. Ini mah walaupun tidak perlu dikomen, ya, kok nggak ada angkot tujuan Bogor Bandung, nggak usah dikomen, ya. Namanya analogi, ya. Ya, satu dari Jakarta, satu dari Bogor, pengen ke Bandung. Ketika udah tujuannya sama, terus nggak akan ada masalah gitu di perjalanan. Oh ada, AC mati, ban kempes, bensin habis, ada. Aku yakin ada, nggak mungkin nggak ada, ya. Tapi ketika ada masalah, paling yang di dalam angkot ngobrol, kieu mah. Ini tapi tujuannya masih pengen sama-sama ke Bandung kan, ya, ini teh angkotnya. Iya, oh kalau tujuannya masih sama, ya udah tuh saya ngapain turun dari angkot ini? Udah mah di tengah tol, belum tentu dapat angkot yang lain, yang ada bisa ketabrak, ya. Kalau udah nikah dari awal tujuannya bukan sekedar dia tipe aku banget gitu, ya. Lihat hidungnya kayak perosotan TK, kenal ya candaannya mami, ya. Lihat dia tinggi, putih, langsing kayak bihun, nah misal gitu, ya. Punten, ya. Terus secara fisik saling tertarik satu sama lain, sesuai tipenya banget, tapi dari awal tujuannya beda. Satu pengen jadi selebgram, yang satu pengen jadi hafiz Quran. Sama aja kayak naik angkot, dari awal satu pengen ke Jakarta, satu pengen ke Bandung, terus nyampe lingkar luar kita pisah gitu. Enggak, ya. Ya kalau misalnya udah tujuannya sama, enggak lah, ya Allah, mau nanti sama-sama ada diuji berkelimpahan harta, mau nanti ada diuji harus ada yang sehat, gantian nanti ada yang mungkin harus sakit, diangkat derajatnya oleh Allah, istilah, ya. Tapi selagi tujuannya sama, paling kalau ada salah, ya ambil wudhu, menempelkan dahi keningnya tidak pernah jauh dari sujud, sudah beres sholat, hati udah agak adem, ditambah dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Kalau suka tilawah, alhamdulillah. Udah ada paling ngobrol, udah tinggal tanya aja, kita teh dari awal tujuannya nikah pengen ngapain? Tujuan kita masih ke surga? Enggak mungkin
enggak, sekarang mah saya pengen ke neraka. Nggak mungkin jawab kayak gitu. Pasti akan dijawab, iya sih. Ya udah tuh, ngapain kita terusin bertengkarnya, ya. Dan ketika udah ngelihatnya pakai sudut pandang itu, ketika kebaikan satu sama lain muncul, disyukuri, jadi amal soleh, jadi pahala. Kata Allahnya, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur, nanti ditambah nikmatnya. Ternyata cara paling tepat melanggengkan nikmatnya bukan minta melulu, ya. Meskipun kita boleh minta ke Allah, ya Allah pengen ini, ya Allah pengen itu. Tapi ternyata cara paling tepat untuk melanggengkan nikmat, ya disyukuri, weh. Ya Allah, yang lain mah tangannya nggak ada gelangnya, kau mah titipin ada. Jangan kaget kalau besok ditambah sama Allah. Tapi kalau mintanya, ya Allah yang lain teh udah dibeliin gelang sama suaminya, dan saya mah belum. Wah, kalau besok malah berkurang, alhamdulillah. Karena hati-hati lanjutan ayatnya. Wala in kafartum ada bila syadid. Barang siapa yang kufur nanti sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Ternyata yang diancam azab teh gak cuman yang maksiat, ternyata juga yang kufur. Saya suka bahasainnya, sok-sok amnesia sama nikmat dari Allah gitu. Segitu banyaknya, bisa-bisanya gak kelihatan gitu ya. Bangun, alhamdulillah. Bangun tidur pengen ke toilet, deket toiletnya. Coba yang pada tinggal di gunung, kudu bawa cangkul dulu, kudu nyari sungai dulu, ya. Nyampe kamar mandinya, nyala airnya. Betapa repot masuk ke kamar mandi gak nyala airnya. Ada orang masuk airnya ada, gayungnya gak ada, sama-sama repot, ya. Tapi ada weh di situ, ya. Nikmat alhamdulillah. Jadi ketika akhirnya keburukannya muncul pun, kita teh nggak nikahin malaikat yang nggak punya dosa, ya. Kita nikahin pasangan manusia, pernah merasa lelah, pernah harus setiap hari diuji oleh Tuhannya untuk jadi amal soleh, jadi penggugur dosa atau peninggi derajat. Maka sesekali nggak mungkin nggak ada manusia yang nggak berbuat salah, pasti ada salahnya. Ketika salahnya muncul, kekurangannya muncul, kalau udah tujuannya pengen ke Allah, berarti dia sedang menjadi ladang penggugur dosa bagi saya. Udah sok mangga rek dinaun kedengki, ya. Daripada sepanjang pernikahan selalu seperti drama-drama luar biasa, ya. Selalu romantis, tapi satu sama lain tidak ngajak tambah dekat ke Allah. Buat apa bahagia sebentar di dunia, gak berakhir di surga yang abadi, ya. Kelihatannya ini mah intermezzo, ya. Orang bilang, mohon maaf, kalau di Jepang katanya industri paling besar, mohon maaf, katanya film porno, karena di situ orang pada nggak ada yang mau menikah. Kalau di Korea, kenapa filmnya drama romantis semua? Karena di situ orang pada pengen cerai, ya. Kalau di Korea. Nah, pertanyaannya kalau di Indonesia, Bu Guru, kenapa banyaknya film azab? Ya. Masya Allah. Tapi ya buat kita tambah dekat sama Allah aja, ya. Itu mah intermezzo, ya. Tapi bisilah, udahlah, tujuannya yang penting mah itu dulu, weh. Kalaupun ada nanti, jadi karena lagi nggak boleh ketemu dengan calonnya, tapi bismillah. Ada satu yang unik, ya. Biasanya tadi ngelihat di daftar isi buku ini pun pasti ada surat 2, surat 30, surat Ar-Rum, Tante Ar-Rum, surat Ar-Rum ayat 21 kan, nikahannya udah pasti ada ayat itu, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Unik, ya, ada kata litaskunu, ya. Ternyata kata litaskunu itu di Al-Quran ada berapa kali? Ada 4 kali ternyata, ya. Selain di Al-Rum 21, ada di Yunus ayat 67, Al-Qasas ayat 73, atau Ghafir ayat 61, ya. Tapi kata litaskununya ini, dari 4 kata yang diulang dia dalam Al-Quran, ternyata litaskunu yang merujuk kepada istri itu cuma di Al-Rum 21, ya. Artinya Allah menurunkan ketenangan, gitu, ya. Dari kata, kayak misalkan kalau misal orang bertanya, aina taskunu, kamu tinggal di mana, ya? Karena aslinya tempat bertinggal, tempat diam. Jadi ketika akhirnya orang sudah turun sakinah, karena dia karena sudah merasa di tempat ini seharusnya aku berada, jadi dia merasa tenang, ya. Jadi asal katanya seperti itu secara lugawi. Maka ketika
Kita lihat 3 ayat lintas kuno yang lainnya ternyata tidak merujuk kepada istri, merujuknya kepada malam. Apa? Malam. Ya. Jadi silakan baca terjemahannya tadi ya, yang Yunus 67, Al-Qasas 73 atau Ghafir 61. Ya, itu merujuknya kepada malam. Sehingga Masya Allah, para ulama tafsir itu ngomongin, apa ya Allah kok ingin mengaitkan istri itu kok disandingkannya dengan malam? Ya, kita lihat bagaimana malam itu ya. Malam itu dijadikan minal laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya, bahwa memang malam itu dijadikan selimut pakaian dan dijadikan tempat istirahat, siang untuk mencari pencaharian. Dan kita tahu ya, dengan penatnya seharian kita bak-bak keluar di sana sini, lalu segala kepenatan dan kelelahan itu bisa hilang setelah beristirahat di malam hari. Sok hakul yakin, meskipun dibalik kerjanya malam, tapi utang tidur 1 hari dibalas tidur 2 kali siang itu belum sebanding dengan capek seharian luar biasa tapi selesai dengan 1 kali malam istirahat. Beda tidur malam sama tidur siang ya. Dan apalagi nanti kalau ketemunya orang-orang medis ya, bahwa ternyata ginjal itu didetoksifikasinya di jam berapa ya, wah itu tambah menguatkan. Tapi juga ingin menunjukkan bahwa Masya Allah, untuk para istri, yuk Allah menyandingkan kata lintas kuno kepada istri, ternyata 1 doang, yang 3-nya kepada malam. Jadilah ada tulisan dari gurunda kami Masya Allah, Ustadz Budi Ashari, semoga Allah menjaga beliau, hafizahullah. Beliau membuat tulisan Masya Allah, tulisannya judulnya Istri Setenang Malam ya. Ya, karena memang Masya Allah, sebagaimana Nabi ketika ketakutan setelah menerima wahyu pertama, baru ngelihat wajah istrinya aja udah hilang setengah kegundahannya. Alangkah repot kalau misalkan rumah, dan juga kadang kalau di bahasa Inggris kan dibedakan ya, ada home ada house. House di bangunannya. Kalau home kadang bisa ditujukan kepada orang, kau adalah tempat berpulang, kemanapun aku capek aku pasti pulangnya mencari kamu ya. Insya Allah. Nah, ketika akhirnya kita tempat yang seharusnya menjadi tempat kita tadi taskunu, tempat kita berdiam, menjadi nyaman tinggal di situ, tapi justru menjadi tempat yang justru malah ya dialah yang menjadi sumber huru haranya ya. Nyampe rumah di luar mah justru malah tenang, nyampe rumah malah terjadi huru hara gitu ya. Insya Allah ya. Kenapa bunyinya begitu ya? Insya Allah lebih ramai daripada token listrik yang udah bunyi-bunyi ya. Karena bukan itu yang dilakukan ternyata oleh oleh saya menyebutnya sebaik-baiknya contoh istri sepanjang zamannya, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun banyak contoh yang luar biasa. Dan kita tahu beliau menjadi 1 dari 4 wanita paling mulia dari surganya Allah. Dan bahkan kalau pengen jujur, 4-4-nya mendapat derajat setinggi itu kan bukan karena hidup enak. Justru kalau mau jujur karena hidup pahit. Berarti kok nanti kita nikah hidupnya harus pahit? Enggak, Allah udah aturin ya. Mereka diuji seperti itu karena Allah tahu mereka yang sanggup. Kalau kata Allah kita nggak sanggup, pasti dibikin enak hidup kita ya. Dan aslinya hidup enak itu kan bukan bahagia yang datengin syukur, tapi syukur yang datengin bahagia ya. Bohong banget kalau bilang hidup nggak ada nikmat mah. Kalau nggak ada nikmatnya aslinya mungkin cuma karena nggak ada syukurnya aja ya. Maka ya udah jadi istri yang dijangkakan oleh Bunda Khadijah. Meskipun nanti akan ada yang komen, tapi kan kok istrinya itu suaminya siapa dulu? Rasul. Suami kita belum Rasul. Masya Allah ya. Jangan dicari ke situnya ya. Jangan dilihat dari sudut pandang itunya ya. Kan yang milih juga kalian sendiri gitu istilahnya ya. Ya Masya Allah, kita ungkit sebagian ya. Ketika menjelang beliau akan wafat, memanggil putrinya Fatimah Zahra radhiyallahu anha, mintakan kepada anaknya, nah boleh gak sampein ke ayahmu sorban yang biasa dipakai buat terima wahyu, boleh gak jadi kain kafan aku ibumu? Kan dijawab oleh putrinya kan, kenapa gak minta sendiri ai mama ya. Mereka gak ngomong Sunda sih, ini mah cuma dibahasakan kita aja ya, biar lebih mudah dicerna. Terus kan dijawabnya apa? Ibu takut belum cukup berbakti kepada suamimu.
Punten pisan, itu kalau saya lagi ada di situ pasti saya nyeletuk. Ibunda punten punten ya, kurang berbaktinya belah mana punten, coba tolong dijelaskan. Kan dulu teh saudagar paling kaya nih ceritanya. Udah gitu tiba-tiba saya udah sampai habis semuanya demi suaminya, kok bisa-bisanya ngaku kurang berbakti teh kumaha itu teh cerita. Ya. Karena ditambah setelah akhirnya ada komunikasi langsung antara beliau dengan suaminya, pun diucapkan, "Hai suamiku, jika suatu ketika nanti kau butuhkan pertolonganku untuk berdakwah sedangkan aku sudah tiada, galilah tulang belulangku, jadikan jembatan untuk menyeberangi dirimu berdakwah menyampaikan kalimat Allah." Izin ya, dapat pelajaran luar biasa ini teh. Waktu sempat kajian di luar kota lah ya. Karena kita ngambil ibroh, jadi izin saya tidak boleh menyebutkan nama sama sekali. Jadi mendampingi yang diamanahi untuk dampingi teh, yang nyupirinnya si bapaknya pernah nyupirin ya tokoh lah ya, yang memang kadarullah diuji dua-duanya soleh dan soleha, tapi harus berpisah si tokoh ini ya. Salah satu pelajaran yang beliau sampaikan adalah ketika dua-duanya soleh dan soleha, tapi tujuannya ketika akhirnya dua-duanya begitu strong dengan terjunnya mereka ke umat, disitulah waswas syaitan bermain gitu ya. Sehingga akhirnya ada kondisi di mana sang istri tidak bisa menemani suami padahal ibadah haji misalkan 40 hari, sedangkan didampingi istrinya, tidak didampingi juga, tujuannya katanya untuk sama-sama dakwah ya. Jadi tidak bisa disalahkan juga, tapi ketika dua-duanya amat sangat untuk ayo dakwah gitu ya, maka akhirnya ya harus terjadi gitu ya, nggak bisa sama-sama lagi walaupun dua-duanya baik, dua-duanya soleh-soleha masya Allah ya. Sehingga akhirnya kadang yang jadi renungannya, berkarir wanita mangga weh silakan, tapi sekali lagi ternyata surganya udah berpindah ke suaminya ya. Satu dunia ridho dengan karirnya dia, dengan kecermelangannya dia dalam dunianya, tapi ternyata suaminya tidak ridho. Na'udzubillah. Ingat ketika ada yang bertanya kepada Nabi, bagaimana pendapatmu wahai Rasul, kalau ada orang yang dia ahli sholat, puasa, tapi tetangganya tidak selamat dari lisannya? Kata Nabi, dia tidak ada di surga ya, dan dia bukan dari golongan dari kami, tidak diaku sama Nabi. Kata Buya Yahya waktu ngejelasin hadis itu, beliau nyebutin segitu teh ke tetangga. Maka kadang apa kabar, kadang kita mah lagi ambekan sama orang rumah, orang luar datang bisa langsung ramahnya luar biasa lagi ya. Sedangkan yang lebih punya hak atas senyum dan ramahnya kita satu sama lain ya adalah yang di rumah ya. Tapi kadang ke anak bisa galaknya luar biasa, anak tetangga datang padahal anak tetangga itu udah lebih bengal aslinya kalau Allah buka-bukaan, tapi bisa langsung naik lagi. Jadi saling menjadikan satu sama lain jalan menuju ke surganya Allah aja. Sila, insyaallah. Nah mudah-mudahan nanti dianugerahi di keturunan yang solih-solihah. Maka izin menambahkan, ini nasihat dari guru kami juga menyebutkan bahwa dalam Islam itu bicara tentang pendidikan, pilar utamanya cuma dua. Ada berapa? Dua. Satu doa, dua keteladanan. Ulangi, satu doa, dua keteladanan. Kenapa tentang doa? Kita contohnya misalkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya. Yang Asy-Syafi'i ini murid-muridnya dan anak-anaknya sukses semua ya. Tapi salah satu amalan yang beliau lakukan, beliau kalau tahajud gak pernah doa buat dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang yang berada di bawahnya ya. Pertanyaan selanjutnya, kok kenapa jadi tahajud teh ya? Maka pertanyaan selanjutnya, kok yuk saya tanya, waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun, itu Muhammad SAW diangkat jadi nabi atau rasul? Izin, ternyata jadi nabi. Karena apa bedanya nabi sama rasul? Nabi terima wahyu tidak diperintah menyampaikan ke umat, rasul terima wahyu harus disampaikan ke umat.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun ayat 1 sampai 5, belum ada perintah menyampaikan kepada umat. Kapan ada perintah menyampaikan kepada umat dan beliau menjadi rasul? Sebagian ahli tafsir menyebutkan justru tidak lama setelah itu, ketika surat 74 Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7 turun. Apa isinya? Memang ayat 1 sampai 7-nya, ayat keduanya kum, bangkit, fa'anzir, berikan peringatan. Bahkan diperintahkan membaguskan pakaiannya, ya. Tapi ternyata sebelum Al-Muddatsir turun surat 73-nya. Surat Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yunqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ayat keduanya sama, kum, bangkit, min laila illa qalila, dari sebagian malam kecuali cuma sedikit. Disuruh bangun malam, Nabi disuruh ngapain kira-kira? Tahajud lah ya, kayak nggak mungkin ngeronda ya. Maka insya Allah ini bahkan turunnya jauh sebelum Isra Mi'raj, berarti sebelum perintah 5 waktu kan. Dia bayangin Nabi di umur 40 diturunkan di tempat sengaco-ngaconya tempat, patung berhala di sekeliling Ka'bah, wanita diperjualbelikan, anak perempuan dikubur hidup-hidup, perbudakan di mana-mana, mabuk menjadi rutinitas, orang marah gampang senggol bacok, dan tiba-tiba Nabi diperintahkan nyampein tauhid ke satu dunia, dimulai di tempat seburuk-buruknya tempat. Sedangkan ketika pertama kali disampaikan, yang percaya cuma istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang. Bekalnya apa tuh buat ngadepin tugas sebesar itu? Allah malah nyuruh Nabi, qumil laila illa qalila, bangun kamu malam hari. Beneran, cobain pakai tahajud, doain orang-orang yang kita sayang. Kiai Haji Arifin Ilham rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, pernah menyebutkan orang ahli tahajud itu diberikan yang namanya haibah jalaliyah. Jadi seperti kayak wahibah ya, kayak kecintaan yang Allah buat orang siapapun melihatnya itu jadi cinta, jadi ada wibawa, ada karisma yang datang dari keagungan Allah. Sehingga ada 2 orang meskipun ngomong 2 hal yang plek persis sama, tapi satu ahli tahajud, satu nggak pernah tahajud. Mudah bagi Allah membolak-balikan hati pendengarnya, kok malah pengen ngamalin ucapan si ahli tahajud ya. Meskipun entah dia lebih muda, meskipun kita udah pernah dengar omongan itu dari sumber-sumber yang lain, tapi kalau dia yang ngomong kok pengen gerak ya. Oh, itu powernya. Ya tadi ya, PR sebesar itu dimulai di tempat seburuk itu. Bekal yang Allah perintahkan kepada Nabi, suruh tahajud, pakai kekuatan doa, sok yakin. Karena izin punten, yang bikin kita kadang masih nyangkut aja, hidupnya agak stuck, masalah nggak beres-beres. Kalau mau jujur bisa jadi kita sendiri belum yakin sama kekuatan doa. Tapi saya sholat kok berdoa, yuk jujur-jujuran. Doanya kapan? Langsung ketika setelah ada masalah, apa setelah udah WA sana sini dulu, baru buntu, baru mulai nyari Allah. Ya, nah, itu kan bukti. Ya, ada masalah, hubungin sini dulu. Kenapa nggak itu yang ditaruh dulu, minta dulu ke Allah, baru silakan cari lewat orang lain. Nggak ketuker kan kita mah? Ya, kayak doa ya. Yang kedua bicara tentang keteladanan. Pertanyaan selanjutnya ya. Nabi didik sahabat, pernah mukul nggak? Pernah atau tidak? Izin ya. Ada yang pernah kena fisik sama Nabi? Contoh. Pernah atau membaca hadis Ibnu Abbas pengen ikut sholat di belakang Nabi, berdirinya di sebelah kiri. Dipindahinnya gimana? Kan dijewer. Dipindahin. Walaupun memang ketika itu beliau juga masih muda banget. Atau yang inilah yang lebih masyhur. Menjelang Nabi akan wafat, Nabi kan pernah bertanya pada para sahabat, siapa yang pernah aku zolimi balas saat ini juga? Ada yang angkat tangan nggak? Ada. Dia bilang apa? Perut saya pernah kena pukul oleh. Balas hari ini. Waktu dipukul aku nggak pakai baju. Nabi lepaskan pakaian atasnya, kelihatan perutnya diganjal batu menahan lapar. Tapi pertanyaannya, orang itu akhirnya mukul Nabi atau meluk Nabi? Belum, ya kan? Sehingga lihat, sahabat ada yang kena fisik sama Nabi, gak ada yang ngambek, benci, dendam, dengki, atau gimana? Kenapa? Cinta, kagum, buntet. Kekurangan kita di zaman ini adalah, yuk kita jadi soleh mah, iya pada soleha orang tua teh.
tapi tidak ngajak orang lain jadi soleh. Soleh sendiri, weh. Kenapa rukun Islam zakat duluan baru puasa? Selain karena memang zakat disebutnya 30 kali di dalam Al-Quran, dan 26 kalinya berbarengan dengan kata sholat, ya. Tapi juga orang rajin-rajinnya puasa, kebaikannya buat yang puasa. Zakat dipenuhi, siapa yang dapat manfaat? Baik kan? Baru tadi sambil baca kitabnya Sayyid al-Khatirnya Imam Ibnul Jauzi, beliau nyebutin salah satu was-was syaiton kepada para ulama itu adalah mereka dibuat terus getol dengan luar biasa puasa dan ibadah sunnahnya, sehingga melalaikan mereka dari berusaha jadi manfaat, menulis buku atau menyampaikan sesuatu. Padahal izin, dia serajin-rajinnya sholat, yang jadi kebaikan siapa? Dapat kebaikan yang sholat, ya. Anggaplah akhirnya dia menulis buku, menulis gimana, akhirnya yang dapat manfaat dan tumbuh berkembang jadi pahala jariah. Dan kita besok lihat ya, para ulama yang telah menyadari hal itu. Imam Nawawi umur 45 tahun, pahalanya masih mengalir 800 tahun sampai beliau wafat. Sampai sekarang. Emang gimana cara hidupnya Imam Nawawi? Siangnya 12 kajian ilmu, matahari terbenam sampai terbit lagi menulis ilmu. Bahkan pernah 2 tahun episode dalam hidupnya punggungnya gak pernah ketemu kasur. Kapan tidurnya? Ketiduran kalau menulis sudah gak kuat. Ntar kebangun 15 menit, 1 jam, nulis lagi, ninggalin meja hanya ketika ke toilet, sholat, makan, minum, belajar, mengajar, udah. Tapi kalau misalnya makannya umur 45 tahunan punya pahala 800 tahunan. Segitunya kan? Penulis buku Iqra siapa? Iya, Kiai Haji Asad Umar. Kita pernah sebutkan, waktu itu juga ngobrolnya sama Bu Guru. Saya dapat infonya adalah yang sudah tercetak buku Iqra itu secara resmi 150 juta kopi. Ya. Padahal berarti minimal beliau punya pahala 150 juta orang baca Al-Quran tuh ngalir pahalanya kepada beliau. Dan punten itu baru yang resmi, belum bajakannya. Indonesia teh pembajaknya luar biasa. Tapi meskipun itu Iqra bajakan, ngalir nggak pahalanya ke beliau? Ngalir. Luar biasa. Dan kadang bukan satu anak satu Iqra. Satu TPQ bisa 30 anak, itu satu Iqra. Ya. Dan kenapa dengan Kiai Haji Asad Umar? Kita lihat kenapa beliau memegang tongkat, karena dari umur 18 tahun kan beliau lumpuh, udah nggak bisa jalan lagi. Ya. Mau pilih apa? Menangisi teman-teman saya baru pada lulus SMA nih umur 18, enak-enaknya main, saya malah lumpuh. Nggak milih menyerah dengan keadaan, beliau milih pengen jadi manfaat. Beliau mungkin bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis, yang diketahui apa huruf hijaiyah itu yang jadi manfaat. Tapi ketika niatnya sudah benar, Allah yang langgengkan sampai sekarang tuh kitabnya. Ya, Masya Allah. Doa keteladanan. Pertanyaan selanjutnya ya. Kalau kepada istri dan anaknya, kita tahu ya, surat An-Nisa, surat 4, ayat 34, ya, Rijalu qawwamuna 'ala nisa al-ayah. Di dalamnya kan ada ayat tentang kalau misalkan istri berperilaku nuzius, membangkang, 3 caranya. Diapain? 1, nasihat. Nasihat udah gak mempan berarti gimana? Tinggalkan dari tempat tidurnya, ya. Tapi tetap masih satu rumah, nggak apa-apa ya, ke sofa depan, jadi nggak perlu ke rumah janda kemana, naudzubillah ya, itu mah ya. Yang ketiga, ditinggalkan dari tempat tidur yang nggak mempan, berarti boleh diapain? Yadrib, pukul. Dan ada aturan fikih yang luar biasa tegas untuk itu, nggak boleh di wajah, nggak boleh ninggalin luka, nggak boleh meninggalkan bekas dan lain-lain. Tapi pertanyaannya apa? Kalau kepada anak dan istrinya, Rasul tidak pernah memukul. Beda sama ke sahabat. Kenapa? Karena baru nyampe tingkat nasihat saja yang pertama, udah mempan. Kadang kurangnya kita, mungkin gak mempan kita ya. Kenapa? Kenapa istri kadang suka susah nurut sama suaminya? Karena punten, karena bisa jadi istri tahu soalnya modal suaminya gimana. Iya, di luar mah dimintai fatwanya, dimintai nasihatnya, dikagumi, tangannya dicium. Di rumah, bangun subuh ya 8:30. Misalkan. Iya, kalau misalkan kondisi kayak gitu, sulit nggak buat nurut sama orang yang kita tahu belangnya gitu kan? Iya kan? Makanya kan anjuran untuk supaya ibadah ikhlas, kan salah satu ciri ikhlasnya ada orang, tidak ada orang, sama saja. Ya. Supaya akhirnya ya lebih nonjok gitu, lebih kena gitu kan.
Atau kenapa anak kadang suka susah nurut sama orang tuanya? Tuh sampai jadi iklan ini mah Bu Guru di TV Malaysia, ada ibu lagi sholat, ibunya lagi sholat duha, telepon bunyi, diangkat sama anaknya, ternyata tetangga nanya, nah ibu kamu mana? Lagi sholat duha tante. Si ibu teh seneng ketahuan sholat duha, ya Masya Allah. Ya, beres sholat si anak dibelah, iya anak ganteng pinter, ini uang jajan. Bingung si anaknya, terima weh. Besoknya si ibu kasihkan nonton, jadi sholat asarnya 5:30. Ya, tetangga nelpon lagi, nah ibu kamu mana? Udah gempur itu si ibunya ya. Dijawab dah si anaknya nyantai, lagi sholat asar tante. Ngomongnya mah santai, tapi di telinga si ibu itu kayak slow motion, lagi sholat asar tante. Sampai suara tetangganya di telepon kedengeran, apa? Sholat asar jam sekian. Beres sholat si anak, kamu ngapain ngomong kayak gitu tetangga? Dijawab ya, berarti sholatnya karena apa ya tante? Ya, tapi kan anak juga jadi mikir kan, nah ini jawab aja, asal saya nggak salah apa-apa saya teh, cuman mengatakan yang sejujurnya gitu ya. Atau kadang ibu manggil anak gitu ya, ibunya di ruang tamu, anaknya di kamar, nah nggak keluar, kudu gimana? Ngecerit mau nggak mau ya, adek masih belum keluar, tarik napas lebih tinggi, adek kaca kan pecah 3 seperti itu ya. Baru si adik kaget lari tunggang langgang keluar. Sok jawab jujur. Ibu langsung menjelaskan alasan tadi kenapa manggil atau diomelin dulu. Oke, itu 1-0 ya. Si adik bingung. Besoknya si adik butuh sama si mama. Manggil dari ruang tamu, ibunya di kamar. Agak deg-degan itu juga. Mama, gak kedengeran. Ya, mungkin dari ruang tamu sampai kamar ibunya harus naik angkot jauh, nggak tahu ya. Rumah orang kaya mungkin ya. Teriak lagi, mama, bawa keluar. Mau nggak mau ngakuin, mama. Si ibu keluar. Apa yang terjadi tapi? Ini anak kurang ajar, masa manggil orang tuanya kayak begitu? 2-0 ya. Perasaan kemarin saya bukan sengaja pura-pura nggak denger biar si mama ngambek. Enggak gitu. Emang baru kedengeran makanya baru keluar. Giliran dianya juga telat ngedenger, baru akhirnya dia marah-marah ya. Dan kadang orang tuanya nanti bertanya, kok kenapa ya anak saya minderan? Sok atuh ya. Bagi anak itu salah satu tempat yang kalau misalkan mereka tidak diterima dimanapun, tempat yang dia tahu akan menerima dirinya adalah rumah dan orang-orang di dalamnya. Tapi kalau malah ternyata orang rumah yang justru paling sering ngambek sama itu anak, di luar atau gimana, apalagi ketemu orang asing ya, sama orang yang harusnya paling menerima dia aja justru segala macam malah selalu salah. Jelas dia jadi minder. Nah kadang pun ternyata jangan soleh sendiri. Yuk jadi orang tua yang mengagumkan. Kadang kami sampai ngajakin satu sekolah, minta wali kelasnya sebarin kertas ke di murid-muridnya. Sampein, nah kasih waktu 5 menit ya, silakan tuliskan di kertas kosong tersebut keutamaan, kemuliaan, kebaikan, kelebihan orang tua kalian. Apa yang terjadi? Jangankan 5 menit, setengah jam tuh anak-anak masih nggak uleng. Apa bagusnya si bapak ya? Beneran. Sambil mikir nengok tangan, ini masih biru, dicubit kemarin belum sembuh. Ini bekas kemoceng. Walaupun ada sebagian, tapi sedikit sekali. Itu ada anak yang sampai minta kertas lagi karena belum selesai menuliskan kebaikan orang tuanya. Dan ketika dilihat kualitas anak dan orang tuanya, anaknya juga lebih beradab, lebih mudah menghafal, lebih bagus belajarnya. Orang tuanya pun di luar ternyata jadi manfaat, jadi orang baik. Ya, silakan izin ya. Anak-anak lagi main handphone, diambil handphonenya sama orang tuanya, ngambek nggak? Ngambek. Tapi kalau si anak itu ngefans sama artis Korea, misal artis Koreanya datang ke Bogor ngambil handphone si anak, ngambek nggak diambil sama idolanya? Enggak. Ada yang kurang, bukan kitanya kurang soleh ternyata. Jadi orang tua yang mengagumkan, yang teladan, yang rasanya kayak nabi gitu. Mau kayak digemanain sahabatnya nggak ada yang berani karena beliau tuh keren gitu. Terus gimana atuh kok waktu nggak ada cukup, nggak sibuk nggak? Kalau pengen jujur-jujuran, baca survei kemarin, manusia zaman sekarang megang handphone itu sehari 313 kali.
rata-rata ya. Meskipun kadang cuma turun dari motor ngecek, WA udah taruh lagi, cuma 2 detik. Sekalinya ada WA dari grup gibah kadang-kadang ya. Ya. Dan rata-rata ya, ada yang lebih ada yang kurang. Manusia menatap layar handphonenya dalam sehari 24 jam itu adalah sekitar 5 jam per hari. Kalau misalkan 5 jamnya silakan masih natap handphone, tapi mungkin misalkan ya baca kitab dalam bentuk PDF mungkin, atau nonton kajian, tapi iyalah berusaha sesuatu yang jadi manfaat, atau ambil 1 jamnya menulis sesuatu, jagonya apa masak ya yuk berkarya di masak gitu ya. Nggak semuanya juga harus jadi ulama yang menulis kitab ya, tapi ya yuk punya sesuatu yang membuat kita punya karya mengagumkan. Sehingga akhirnya kalau misalkan tadi doa udah, keteladanan dapat, selesai urusannya. Mungkin kalau dari guru kami Ustaz Budi Asadi agak mengingatkan, jangan terlalu gampang kagum dengan ucapan-ucapan atau nasihat dari yang kita belum tahu dia bakal ke surga atau ke neraka. Karena ada sebagian orang, contoh ya, baru mau mulai minum sambil duduk itu setelah baca penelitian dari profesor di Jepang. Padahal Nabi udah ngelakuin itu dari 14 abad yang lalu. Yuk, kata Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyebutkan yang artinya siapapun, kapanpun, dimanapun, jika ingin mengubah generasi jadi baik, mustahil, tidak mungkin, kecuali satu doang caranya, menggunakan cara sebaik-baik manusia mendidik sebaik-baik generasi ya. Nah, kan kadang kita ternyata gini nih kata profesor di Harvard, kata enggak. Islam punya terlalu banyak teladan untuk jadi hebat. Indonesia merdeka berapa tahun? Tahun ini 78 ya. Mungkin baru pindah ke Indonesia. Insya Allah 78 tahun. Sudah berapa kali ganti kurikulum? Ya, Kurtilas dan lain-lain. Ups ya. Tapi Islam alhamdulillah 14 abad belum pernah ganti kurikulum. Ya, udahlah, balikin lagi Al-Quran, Sunnah. Dulu kami pernah ditanyakan, zamannya beda, nggak semuanya ke Quran dan Sunnah lagi dong. Itu 14 abad yang lalu. Ditantang balik oleh Ustaz Budi Asari waktu itu. Bawakan masalah paling sulit zaman sekarang, saya bisa bawakan masalah yang lebih sulit di zaman dahulu dan sudah selesai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kitanya aja yang mungkin terlalu jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Istilah itu pegangan, ya. Gigit dengan tali, gigit tali tersebut dengan gigi geraham kita, jangan dilepas, ya. Istilah. Sisanya nanti Allah yang atur ya. Udah misi kepanjangan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya sedikit. Mungkin tips sedikit ya, buat laki-lakinya ada 3 kelebihan yang harus dimiliki daripada istrinya. 1, harus lebih takwa. Kalau misalkan ternyata istrinya sholat duhanya tiap hari 2 rakaat, suami harus lebih ya. Jadi jangan sampai kalah. Istrinya sehari setengah juz, suaminya 1 juz ya. Yang kedua, lebih ilmu. Ya harus lebih tahu ilmunya, karena ntar istri terbatas pergaulannya kan jelas dengan Allah, nggak mungkin nanya entah ke orang lain. Maka sebaiknya suaminya mudah-mudahan tahu, kalau nggak belajar sama-sama bareng. Yang ketiga, walaupun tidak wajib, tapi kalau di zaman sekarang kadang disebut jadi masalah, yaitu suami harus lebih duit ya. Gitu ya. Kok berarti kalau misalnya suaminya tidak lebih banyak uang dari istrinya nggak boleh dinikahin? Boleh, selagi niat kita benar-benar lillahi ta'ala nikahinnya karena Allah, dan kita berniat bekerja bukan untuk diri sendiri, untuk menafkahi orang-orang yang tersayang. Mudah bagi Allah jadikan pria itu kaya, bismillah, jangan masalah ya. Tapi ya memang harus begitu ya. Yang buat istrinya ada, kalau pengen agar supaya makin harmonis di rumah, kata guru kami ada 4 wangi yang harus disiapkan di rumah. Pertama, wangi rumahnya, pulang udah wangi, udah bersih. Kedua, ada wangi makanan, pulangnya capek, istri udah masak makanan yang difavoritkan. Ketiga, kalau sudah ada keturunan, anaknya wangi, gak bau setangit, gak bau kencur habis berlarian kemana-mana, kecemplung ke got ya. Yang paling terakhir ada jelas ya, wangi istrinya. Jangan sampai wanginya pas kondangan aja ya, giliran pas di rumah kurang wangi ya. Maka istilah ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balikan kepada Ustazah, tafadhol.